Nggak tahu lagi. 1, 2. Wordingnya doang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di Zoom webinar kesehatan bersama Sinergi setiap hari Selasa. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Dan rekan-rekan semua gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Tentunya harus sehat karena selalu konsumsi produk dari Sinergi. Hari ini sangat spesial, kita akan membahas mengenal proses detoksifikasi dan cara kerjanya pada tubuh. Tentunya saya nggak sendirian, karena sudah ada narasumber yang sudah hadir di samping saya, Dr. Fania. Selamat siang, Bu Dokter. Selamat siang, Mbak Belinda. Selamat siang, Bapak, Ibu semua yang ada di rumah. Gimana Dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Belinda apa kabar? Baik juga dong tentunya. Hari ini kita akan membahas mengenai detoksifikasi ya Dok ya, lebih mengenal lebih dalam mengenai detoksifikasi. Jadi Bapak Ibu, ayo nih ajak rekan-rekannya untuk kita bisa lebih mengenal lagi bagaimana proses kerjanya dalam tubuh kita dan mengapa kita memerlukan detoksifikasi tubuh. Oke, langsung saja untuk waktu presentasinya saya berikan kepada Bu Dokter. Baik, terima kasih Mbak Belinda. Boleh izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada siang hari ini saya akan membahas mengenai mengenal proses detoksifikasi dan gimana sih cara kerja pada tubuh kita. Nah, buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang suka ngerasa kok cepet capek, kerja sedikit capek, kemudian ngerasa kurang tidurnya kurang maksimal. Nah, wajib banget nih untuk dilihat nih materi pada hari ini. Boleh share screen Mbak Belinda? Oke.
Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk, gimana sih cara kerja detoksifikasi pada tubuh kita, kemudian gimana sih proses detoksifikasi pada tubuh kita juga. Yang pertama di sini kita harus tahu sih apa sih pengertian dari detoksifikasi atau orang-orang sering menyebutnya dengan istilah detox. Nah, boleh di next. Nah, jadi untuk detoksifikasi atau detox sendiri adalah sebuah proses yang dilakukan secara alami oleh tubuh manusia untuk membuang zat-zat yang tidak bermanfaat dan pastinya merugikan untuk keluar tubuh menggunakan organ-organ ekskresi atau organ-organ pengeluaran pada tubuh kita seperti hati, kemudian ada usus, ginjal, paru-paru, dan juga kulit. Nah, dari organ-organ ini ya nantinya akan dikeluarkan nih melalui misalnya dari feses kita, kemudian dari urin kita, ataupun saat kita bernafas, ataupun melalui kulit kita itu melalui keringat. Nah, oke, Selanjutnya di sini kita bahas mengenai tadi kan ada disebut juga zat-zat berbahaya atau yang dikenal dengan istilah toksin atau racun di dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya toksin atau zat berbahaya atau racun sendiri yang di dalam tubuh kita itu dibagi dari dua, yaitu ada yang dari dalam tubuh kita, ada juga yang dari luar tubuh kita. Nah, dari dalam tubuh kita ini sebagian besar itu merupakan sisa-sisa metabolisme yang secara alami nantinya akan dibuang oleh tubuh kita jika detoksifikasi alami tubuh kita berjalan dengan sempurna, maksimal, ataupun lancar. Nah, dari dalam tubuh kita sendiri, contohnya itu adanya amonia, kemudian adanya asam laktat, kemudian beberapa hormon yang kadarnya terlalu tinggi. Nah, beberapa hormon yang kadarnya terlalu tinggi nantinya juga akan menjadi toksin di dalam tubuh kita. Seperti contohnya, misalnya insulin, di mana insulin kan fungsinya untuk mengatur kadar gula dalam darah kita. Nah, selanjutnya untuk dari luar tubuh kita, toksin-toksin di sini contohnya seperti alkohol, di mana alkohol yang kita tahu juga pastinya dia tidak baik untuk organ tubuh kita. Pasti kita udah kenal juga ibu-ibu, bapak-bapak, yaitu dapat mengganggu organ kita yaitu hati, di mana nantinya alkohol ini akan akan memperberat fungsi atau kerja dari hati. Kemudian obat-obatan. Nah, obat-obatan juga nantinya akan mengganggu proses metabolisme dalam tubuh kita seperti ginjal, kemudian polusi udara. Polusi udara nantinya juga akan mengganggu sistem pernafasan kita, yaitu khususnya pada paru-paru kita. Selanjutnya adanya asap rokok, kemudian juga adanya lain-lainnya. Nah, bisa dilihat di sini ya, seperti pestisida juga yang kita konsumsi dari makanan yang kita konsumsi, kemudian juga makanan kita yang mengandung pengawet, pewarna, pemanis buatan, kemudian juga berasal dari kosmetik. Nah, kosmetik yang bapak-bapak atau ibu-ibu gunakan nih sehari-harinya juga nantinya akan bersifat toksin di tubuh kita, khususnya di kulit wajah kita. Nantinya akan menyebabkan kulit kita cenderung berjerawat, kusam, atau tidak bercahaya. Nah, selanjutnya nih, Mbak Belinda. Nah, selanjutnya nih, jadi di sini saya akan membahas proses dari detoksifikasi itu sendiri. Jadi kenapa sih tubuh kita perlu yang namanya detoksifikasi? Nah, jadi tubuh manusia sebenarnya udah dilengkapi nih untuk membuang racun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu sistem ekskresi dalam tubuh kita yang seperti tadi saya sudah jelaskan, adanya organ hati, kemudian paru-paru, usus, ginjal, dan juga kulit kita. Nah, nantinya adanya penyebab yaitu misalnya perubahan gaya hidup atau lifestyle kita akan menyebabkan pola makan kita nantinya tidak sehat, kemudian kita juga adanya asupan zat yang beracun seperti dari obat-obatan, kemudian penggunaan alkohol ataupun kafein juga. Kemudian bisa juga stres. Nah, stres juga nantinya akan menyebabkan munculnya toksin-toksin dalam tubuh kita. Kemudian adanya paparan racun dari lingkungan seperti dari polusi udara ataupun asap kendaraan, asap rokok. Nah, itu merupakan zat-zat toksin yang akan terbentuk di tubuh kita.
Nah, adanya penyebab-penyebab ini nantinya akan menyebabkan detoksifikasi secara alami di tubuh kita akan terganggu. Nah, organ tubuh yang bekerja lebih ekstra untuk mengeluarkan racun dalam tubuh. Nah, jadinya kan tadi ada nih si penyebab-penyebabnya. Otomatis tubuh kita yang harusnya adanya detoksifikasi alami, nantinya malah organ tubuh kita nih akan melakukan detoksifikasinya secara berlebih, sehingga kerjanya pun lebih ekstra juga. Nah, apa sih penyebab dari kita kalau misalnya detoksifikasi tubuh kita tidak berjalan dengan maksimal, tidak sempurna? Yang pastinya kita akan merasakan kekurangan energi, ngerasa lebih cepat capek, lemes, nggak berenergi, kemudian juga pastinya kita jadi mudah untuk terinfeksi penyakit seperti gampang untuk flu, kemudian perubahan cuaca sedikit aja kita langsung drop, kemudian mudah juga timbul berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, kemudian darah tinggi, gula ataupun obesitas juga gampang terjadi. Nah, selanjutnya detox nantinya akan membantu memelihara organ tubuh dengan berhenti dari kebiasaan yang tidak sehat. Nah, selanjutnya kemudian setelah kita melakukan detoksifikasi nih, ada yang namanya efek setelah kita melakukan detoksifikasi. Nah, efek dari detoksifikasi pun untuk setiap orang itu berbeda-beda karena sistem metabolisme di tubuh kita pun berbeda-beda. Bergantung dari seberapa banyak racun di dalam tubuh kita, kemudian gimana sih kepekaan tubuh kita terhadap perubahan saat terjadinya detoksifikasi itu sendiri. Nah, maka dari itu, untuk kita meminimalisir efek dari detoksifikasi, kita bisa lakukan dengan seperti memperbanyak konsumsi air putih, kemudian istirahat yang cukup, kemudian bisa juga ditambah dengan konsumsi suplemen yang pastinya alami dan sehat juga. Nah, selanjutnya nih, nah, kemudian pasti Bapak Ibu-Ibu juga bertanya-tanya nih, kemudian kan kita udah ada nih detoksifikasi alami di tubuh kita, kemudian gimana sih caranya, apakah kita sendiri nih perlu detoksifikasi atau enggak? Nah, jadi kita harus tahu dulu tujuan dari proses detoksifikasi itu sendiri untuk mengembalikan fungsi pembuluh darah sebagai pembawa oksigen dan zat-zat lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga organ tubuh nantinya dapat berfungsi kembali dengan maksimal. Nah, detoksifikasi sendiri dalam tubuh sering diterapkan nih untuk membantu berbagai macam proses penyembuhan dari penyakit, seperti contohnya pada penyakit asma, ataupun alergi, ataupun pilek, bronkitis, yaitu radang pada bronkus, kemudian asam urat, rematik, kanker untuk stadium dini, insomnia, depresi, stres, kemudian yang permasalahan dengan tekanan darah tinggi, atau masalah jantung, kolesterol, gula, obesitas, sariawan, dan berbagai macam penyakit lainnya yang bisa diminimalisir jika kita melakukan detoksifikasi di tubuh kita. Selanjutnya Mbak Belinda. Nah, selanjutnya, jadi tadi udah dijelasin nih, jadi kita perlu detoksifikasi atau enggak. Kemudian gimana sih dok tanda-tandanya kalau misalnya tubuh kita nih perlu nih untuk detoksifikasi, karena detoksifikasi alaminya sudah terganggu. Nah, tanda tubuh kita perlu detoksifikasi, yang pasti tubuh kita itu gampang lelah, kemudian kitanya juga ngerasa kurang fokus dan tidak bersemangat. Kemudian berat badan kita mudah naik, tetapi juga sulit untuk diturunkan. Selanjutnya ada gangguan pencernaan, seperti gampang kembung, kemudian BAB-nya kurang lancar, ataupun diare, ataupun sering mual, muntah, kemudian sering sakit kepala juga nih, tanpa penyebab yang jelas. Selanjutnya gampang juga untuk sulit juga untuk tidur, dan tidurnya tidak nyenyak juga pastinya. Kemudian timbul masalah pada kulit seperti berjerawat, kulit kusam, kemudian tidak cerah dan muncul noda-noda hitam di kulit juga. Kemudian menstruasi yang tidak teratur juga untuk perempuan.
Nah, selanjutnya gimana sih cara kita untuk melakukan detoksifikasi? Nah, jadi cara kita untuk melakukan detoksifikasi di sini, yang pertama kita bisa simpel aja caranya, yaitu yang pertama di sini puasa. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini kan banyak juga nih yang ngejalanin puasa untuk kehidupannya sehari-harinya. Nah, pada saat puasa kan gimana kita nih nggak makan, nggak minum. Nah, pada saat kita nggak makan dan nggak minum dalam beberapa jam ini, otomatis kita akan memberikan tubuh kita untuk beristirahat, khususnya pada organ usus kita. Jadi, saat organ-organ tubuh kita beristirahat, otomatis proses detoksifikasi pun juga berjalan. Nah, tetapi selain dari organ-organ juga pada saat puasa disarankan juga untuk meminimalisir stres. Jadi selain dari fisik aja, tetapi dari mental kita pun juga jadi tenang, jadi baik-baik aja. Kemudian yang kedua di sini kita bisa minum air putih yang lebih banyak, di mana kita tahu tubuh kita ini 80% berisikan oleh cairan. Nah, jadi fungsi air di sini untuk membantu dalam proses metabolisme dalam tubuh kita juga pastinya. Nah, konsumsi air sebaiknya sehari itu 2 liter. Tapi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang menjalani detoksifikasi untuk penggunaan air mineral atau air putih bisa ditambah lagi atau dilebihkan lagi, disesuaikan dengan jenis kelamin dan juga dengan aktivitas sehari-harinya. Kemudian, lakukan aktivitas yang dapat mengeluarkan keringat. Nah, aktivitas yang dapat mengeluarkan keringat ini salah satu cara untuk menghilangkan racun dalam tubuh kita, yaitu dengan berkeringat. Nah, olahraga sendiri merupakan salah satu cara atau aktivitas yang dapat mengeluarkan keringat. Nah, selain untuk fisik juga, biasanya kan kalau kita olahraga nih hormon-hormon yang bikin kita senangnya akan keluar. Nah, yang pasti juga pastinya kita terhindar tuh dari namanya stres. Selanjutnya, konsumsi lebih banyak sayur dan buah, di mana sayur dan buah itu kan juga kaya akan antioksidannya. Jadi dia dapat menangkal yang namanya radikal bebas yang pastinya bersifat toksin juga terhadap tubuh kita. Kemudian selanjutnya caranya kita bisa jauhi kebiasaan yang tidak baik. Nah, kebiasaan yang tidak baik di sini contohnya seperti merokok, di mana kita tahu rokok itu terdapat zat-zat bahan kimia yang berbahaya atau bersifat toksik untuk tubuh kita. Kemudian alkohol, di mana alkohol juga tidak akan memperberat kerja dari fungsi hati kita. Kemudian kafein, nah di mana kafein juga tidak baik untuk tubuh kita juga dan bersifat toksin. Selanjutnya, tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Nah, di mana tidur yang cukup sendiri juga pastinya saat di mana detoksifikasi itu terjadi pada saat tubuh kita sedang beristirahat, yaitu pada saat kita sedang tidur. Nah, otomatis dengan kita tidur yang cukup dan pastinya berkualitas, detoksifikasi alami dari tubuh kita pun akan berjalan dengan maksimal. Kemudian batasi konsumsi alkohol, kemudian kurangi asupan gula dan makanan olahan, di mana kita tahu asupan gula yang tinggi, kemudian makanan olahan seperti yang pengawet, pemanis buatan, nantinya akan menyebabkan kita lebih gampang terjadinya obesitas gitu. Selanjutnya kita ke manfaat dari detoksifikasi itu sendiri. Nah, dari manfaat detoksifikasi di sini yang kita lihat yang pertama akan meningkatkan kesehatan pencernaan kita pastinya. Nah, kenapa dia dapat meningkatkan kesehatan pencernaan kita? Karena pada saat kita melakukan detoksifikasi khususnya, kita akan mengurangi makanan-makanan yang bersifat padat. Nah, makanan padat ini nantinya akan mengistirahatkan usus kita kalau misalnya kita mengurangi makanan-makanan yang padat. Nah, kemudian menurunkan risiko penyakit kronis, seperti penyakit-penyakit yang diturunkan juga, seperti penyakit gula, darah tinggi, ataupun jantung. Kemudian membantu memperpanjang umur kita juga. Nah, karena kita tahu perubahan gaya hidup yang cenderung lebih sehat, yang pastinya akan meningkatkan harapan hidup kita juga. Kemudian pastinya akan meningkatkan energi juga, mendukung fungsi hati kita juga, di mana proses detoksifikasi itu salah satunya itu pada organ hati juga. Kemudian membantu menurunkan berat badan juga, menyehatkan kulit kita, terhindar dari jerawat, kulit kusam, ataupun membuat kulit kita lebih bercahaya.
Kemudian meningkatkan fungsi otak juga, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mengurangi peradangan, dan menyeimbangkan emosi kita juga. Nah, dengan kita memperkuat sistem kekebalan tubuh, otomatis peradangan pun juga pastinya akan berkurang. Jadi kita terhindar dari segala macam peradangan atau inflamasi dan jauh dari namanya penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Nah, selanjutnya apa saja sih proses yang mengganggu detoksifikasi itu sendiri? Nah, ada beberapa hal nih yang mengganggu detoksifikasi alami tubuh kita tidak maksimal, seperti kita sering konsumsi makanan yang tinggi lemak, seperti ada di daging merah, santan, ataupun gorengan. Kemudian, sering konsumsi makanan atau minuman yang tinggi gula tambahan, seperti kue, biskuit, atau makanan manis kalengan lainnya. Kemudian, sering konsumsi makanan yang mengandung pengawet tambahan seperti MSG, pengawet, pemanis. Nah, kemudian sering terpapar dengan polusi udara dari kendaraan bermotor, rokok, ataupun dari asap lainnya. Kemudian selalu menggunakan kosmetik juga, jadi kita tidak memberikan jeda untuk kulit kita beristirahat dari kosmetik, itu juga akan mengganggu proses detoksifikasi dari tubuh kita. Kemudian terlalu sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas lainnya sehingga otomatis kita akan menjadi kurang tidur dan tidur kita pun tidak berkualitas. Nah, selanjutnya, ada beberapa efek samping dari detoksifikasi itu sendiri, di mana biasanya metode detoksifikasi itu biasanya dietnya itu rendah kalori, jadi perlunya pembatasan asupan kalori dapat menyebabkan tubuh kita pastinya nantinya akan kurang berenergi dan mudah lelah. Tetapi efek-efek samping ini yang tadi sudah di awal dijelaskan juga masing-masing orang berbeda karena sistem metabolisme dari orang-orang pun berbeda, jadi efeknya pun berbeda-beda setiap orangnya. Kemudian tergantung toksin yang berada di dalam tubuhnya juga sebesar apa dan gimana sih kepekaan orang tersebut terhadap adanya proses detoksifikasi itu sendiri. Nah, untuk efeknya itu bisa mengalami kram perut, kemudian bisa kembung juga, ataupun mual dan muntah. Nah, untuk detoksifikasi sendiri tidak disarankan untuk dilakukan pada anak-anak, di mana anak-anak juga masih masa pertumbuhan, kemudian remaja juga tidak disarankan, ibu hamil dan menyusui juga tidak, lansia dan orang yang dengan gizi kurang pun tidak disarankan untuk mengalami detoksifikasi. Selanjutnya. Nah, jadi ada beberapa nih produk dari Sinergi yang bisa membantu menopang dalam proses detoksifikasi setelah semua yang sudah dijalankan seperti istirahat yang cukup, minum air putih, kemudian mengurangi aktivitas, kemudian menghindari stres juga. Nah, ini di sini ada produk-produk Sinergi yang pastinya akan membantu dalam proses detoksifikasi itu sendiri. Seperti ada ya Noni Plus. Noni Plus juga kita tahu dia mengandung antioksidan yang pastinya akan menangkal radikal bebas di dalam tubuh kita. Kemudian maksimum protein yang pastinya tinggi akan protein. Jadi untuk kebutuhan nutrisi, kecukupan nutrisi di tubuh kita pun akan maksimal karena adanya maksimum protein di sini, di mana juga rendah kalori pastinya. Kemudian adanya ProArgi, di mana di dalamnya terdapat arginin juga, yang pastinya nantinya akan menyehatkan pembuluh darah dan aliran darah kita, kemudian juga untuk kesehatan usus dan meningkatkan imunitas tubuh kita juga. Selanjutnya juga ada klorofil. Klorofil yang kita tahu salah satu manfaatnya untuk detoksifikasi tubuh kita. Jadi akan membuang racun-racun, zat atau toksin yang berbahaya untuk tubuh kita. Nah, baik, seperti itu aja Mbak Belinda yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau detoksifikasi itu berperan untuk memaksimalkan detoksifikasi alami yang sebenarnya udah ada nih di tubuh kita gitu. Jadi diperlukan detoksifikasi biar biar kerja organ tubuh kita pastinya lebih maksimal, lebih sempurna lagi. Oke.
Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Apalagi mungkin kenapa kita perlu membantu detoksifikasi dari luar, karena kan tadi yang Bu Dokter sampaikan ya, tiap hari tubuh kita terpapar toksin ya dok ya. Betul. Apalagi kalau misalnya pola hidup yang nggak sehat dari makannya, dari apapun makan, asupan dari makan, polusi, dari kosmetik yang kita tidur, gunakan, betul. kurang tidur, stres, nah itu merupakan toksin-toksin yang kita nggak tahu kalau itu ternyata toksin. Dan kalau hanya apa ya, hanya mengandalkan detoksifikasi alami dari tubuh aja rasanya kurang ya dok ya, karena begitu banyaknya toksin yang ada di tubuh kita yang sebenarnya kita nggak sadar gitu loh. Tapi kalau kita biarkan, dampaknya akan jadi besar gitu dan merambat kemana-mana ya dok. Tadi Bu Dokter menjelaskan bisa berat badan yang berlebih, lalu juga dari kulit juga berjerawat dan dari hal-hal meningkatkan faktor resiko terjadinya penyakit juga pastinya. Betul, ke depannya ya dok ya. Nah, makanya kenapa kita perlu melakukan detoksifikasi. Dan luar biasanya di Sinergi kita sudah memiliki ya dok ya program atau paket-paket detox yang sahabat Sinergi bisa ikutin nih programnya tersebut. Jadi kita makin membantu kinerja detoksifikasi dari tubuh kita untuk kita bisa mengeluarkan racun-racun yang ada di tubuh kita. Biar kita bisa hidup sehat terus ya dok ya. Dan untuk menghindari hal-hal dan atau gejala-gejala yang tidak kita inginkan seperti yang tadi disampaikan di presentasi Bu Dokter. Oke, selanjutnya kita akan mungkin buka sesi tanya jawab atau sharing-sharing mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti program detox nih. Boleh dong sharing-sharing bagaimana pengalamannya, mungkin before after-nya seperti apa, lalu apa yang dirasakan saat ini setelah detox, bagaimana, boleh ya cerita. Boleh nanti raise hand terlebih dahulu, nanti akan kami bantu unmute, atau cerita melalui chat juga kami persilakan. Atau yang ingin bertanya melalui YouTube dan mau sharing-sharing melalui YouTube, kami juga persilahkan. Ayo yang mau sharing-sharing pengalamannya detox nih. Boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, sudah ada raise hand dari Bu Ayu nih, kita bantu unmute. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Belinda dan Dr. Fania. Selamat siang Bu. Ya, mau sharing tentang program detox ya. Jadi diawali daripada pola makan dan juga mungkin ya ini adalah akumulasi pola makan yang saya yang salah. Kemudian cara kerja di sini ya, di kebetulan waktu di luar negeri itu, dan saya itu suka sekali minum minuman bersoda, kurang minum air, tidurnya terlambat, jadi sangat lelah sekali ya. Kemudian tanpa dan saya itu adalah orang yang belum mengetahui tentang arti daripada kesehatan. Nah, jadi ya udah dah gitu, bodo amat. Dan di suatu titik akumulasi ini saya itu punya penyakit pinggang ya, pinggang dan menjalar sampai di kaki itu sampai pembengkakan. Dan saya itu sering mengalami tiroid ya, ada tiroid juga. Dan waktu itu pingsan. Ya, pingsan, dilarikan ke rumah sakit, kemudian setelah cek dan lain sebagainya, ternyata saya memiliki divonis gejala ginjal sebelah kiri. Satu, yang kedua adalah saya punya kolesterol, yang ketiga saya punya kelenjar tiroid. Dan tentunya panik ya, kenapa? Karena kan bolak-balik, apalagi di luar negeri dan membutuhkan biaya yang tidak cukup sedikit, kemudian saya kenal sama teman saya di media sosial tentang program detox ini. Jadi banyak sekali orang-orang tuh yang, karena ini kalau sudah sakit itu apapun dicari jalan keluarnya untuk ingin kembali sehat gitu ya. Dan saya itu kenal melalui media sosial dan ketemu, diperkenalkan dengan program detox. Jadi waktu itu saya sebelum detox itu pra-detox, artinya saya memakai satuan waktu itu noni plus, klorofil dan spirulina. Nah, ternyata dari 3 ini saya mengalami reaksi aktif ya. Jadi kaki saya itu semakin membengkak, urin saya itu keluar darah ya, terus banyak sekali keluhan-keluhan yang semakin sakit gitu. Tapi karena saya sudah tahu waktu itu telepon langsung ke kantor ya, kemudian ditanganin oleh pihak Sinergi, itu enggak apa-apa reaksi aktif, dan saya pun juga karena ini adalah produk-produk herbal, jadi tidak tidak berbahaya gitu. Kemudian saya ambil keputusan untuk melakukan program detox. Waktu itu disarankan program detox saya 6 minggu ya. Jadi 2 minggu, gajian hari ini 2 minggu, kemudian 2 minggu lagi, 2 minggu, total 6 minggu. Nah, kemudian dalam 6 minggu itu saya merasakan perubahannya sangat luar biasa. Nah, perubahan yang paling utama itu adalah saya nggak tahu kalau program detox itu bisa untuk berat badan saya itu berubah drastis ya, dari 65
itu turun menjadi 56. Wow. 56 waktu itu. Dan yang membuat saya itu fokusnya ke kesehatan saya ya. Jadi saya tidak fokus tentang ke kecantikan atau fisik. Dan kayak jerawat saya, terus kemudian kulit saya itu jadi lebih cerah ya, lebih cerah seperti itu. Dan saatnya waktu medical check up lagi gitu, alhamdulillahnya sampai detik ini ginjal saya membaik. Jadi cara kerja ginjal saya yang ada di medical check up itu adalah mengalami penurunan 20%. Jadi ketika saya check up lagi, ginjal saya membaik, jadi bekerja lebih maksimal lagi sama. Nah, kemudian waktu itu seharusnya saya operasi kelenjar tiroid di sini, tapi tidak tahu kenapa dan memang sudah cek ulang, selain di luar negeri saya juga pulang ke rumah, ternyata saya tidak perlu juga untuk melakukan operasi kelenjar tiroid. Dan di mana ini dokter Malang ya khususnya itu bersama adik saya wirawiri ke sana, ternyata kelenjar tiroid saya itu setelah dicek diambil lendirnya ya, ternyata sudah tidak aktif lagi. Gitu. Jadi dia tidak bergerak aktif sehingga yang saya rasakan adalah saya tuh kalau dulu cara berbicara itu ngos-ngosan, cepet capek gitu. Karena kan area tenggorokan saya ini. Nah, tapi setelah saya detox itu sampai sekarang alhamdulillah saya lancar sekali nih ngobrolnya sama Mbak Melinda juga teman-teman semuanya gitu. Dan yang membuat saya semakin luar biasa sekali itu menstruasi ya, datang bulan tuh sakitnya luar biasa sekali. Nah itu, waduh kalau sudah datang bulan kayaknya udah mau pingsan aja. Nah sekarang sampai detik ini, saya datang bulannya tuh lancar-lancar saja, walaupun usia saya sudah mau mendekati 45 tahun. Jadi kayak orang-orang anak-anak usia 30 tahunan, itu yang luar biasa sekali. Nah, sharing-nya sedikit itu aja sih, sebenarnya banyak banget ya, dari keluarga apa semuanya itu program detox itu luar biasa. Karena setelah saya detox, saya tidak memperkenalkan ke teman-teman, tapi melihat perubahan saya otomatis orang-orang sekeliling saya itu kan tanya, program detox itu apa? Nah, seperti itu. Akhirnya ya semua keluarga saya detox, teman-teman saya juga ikut detox, nah seperti itu. Makasih ya Mbak Belinda dan Dr. Fania, itu sharing saya hari ini. Makasih. Terima kasih banyak Mbak Ayu, sharingnya sangat luar biasa sekali ya dok ya, dan akhirnya menjadi influencer nih untuk keluarganya, untuk kerabat-kerabatnya, karena dengan hal yang baik seperti itu untuk kesehatan, kenapa enggak gitu ya dok ya. Dan tadi luar biasanya juga penyakit Bu Ayu juga sudah sangat membaik, dan bonusnya ya Bu dok ya, bisa turun berat badan, kulitnya jadi lebih sehat. Memang sangat luar biasa banget ya dok ya kalau kita bisa membersihkan racun-racun dalam tubuh itu ya dok ya. Jadi kan tadi yang udah dijelasin nih, kalau misalnya kita melakukan program detox nanti itu akan membantu detoksifikasi alami yang ada di tubuh kita. Nah, seperti kasusnya Bu Ayu nih. Bu Ayu tadi cerita kalau misalnya beliau itu kurang minum air putih, di mana kena nih ke ginjalnya mengalami gangguan, di mana ginjal kan merupakan salah satu bagian organ tubuh yang merupakan bagian ekskresi atau pembuangan. Jadi membuang racun-racun atau toksin-toksin dalam tubuh juga. Kemudian Bu Ayu juga mengalami permasalahan pada tiroidnya, di mana tiroid itu merupakan salah satu permasalahan pada hormon. Nah, hormon itu juga dipengaruhi oleh proses detoksifikasi juga pastinya. Kemudian menstruasinya yang juga nggak lancar, sakit juga tadi ya Bu Ayu cerita. Nah, itu kan berpengaruh juga di hormonnya. Nah, tambahan atau plusnya jadinya Bu Ayu setelah detoksifikasi, berat badannya juga menurun, hampir 10 kilo tadi ya? Betul, hampir 10 kilo. Kemudian mukanya juga menjadi cerah, bersih juga gitu. Kemudian Bu Ayu juga ngerasa jadi usianya lebih muda ya, 30 tahun. Wah, sangat luar biasa sekali. Berarti ketemu atau jodohnya Bu Ayu lewat temannya di sosial media dan dikenalkan dengan detox ini sangat anugerah banget ya Bu Ayu. Sekarang jadi sehat lagi dan bisa menginfluence rekan-rekannya dan juga keluarganya untuk bisa hidup sehat, dan bagaimana caranya untuk bisa terus detoksifikasi ya dok ya. Teman-teman yang lain boleh yang mau sharing-sharing seperti Bu Ayu juga, atau yang mau bertanya, kami persilahkan untuk bertanya nih mengenai detoksifikasi, atau yang mau sharing-sharing juga dipersilakan. Nah, kalau detox sendiri sih dok, boleh dari usia berapa sih dok sebenarnya? Kalau misalnya detoksifikasi ditanya tadi kan udah ada tuh yang apa ya, yang tidak disarankan untuk menjalani detoksifikasi itu pada
anak-anak, kemudian usia remaja ataupun lansia, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui tidak boleh melakukannya karena di mana masa-masa ini tuh apa ya, masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian pada saat lansia juga kan organ-organ tubuh sudah mengalami apa ya, fungsinya sudah menurun seperti itu kan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya usia, pastinya pada usia dewasa sih tepatnya gitu. Jadi usia di atas 19 tahun bisa melakukan detoksifikasi. Nah, detoksifikasi juga pastinya ini dilakukan untuk orang-orang yang ngerasa detoksifikasi alami di dalam tubuhnya ini sudah nggak maksimal lagi gitu. Tapi kan kita tahu juga nih apa ya, adanya residu-residu, polusi, penggunaan kosmetik, makanan yang kita konsumsi sehari-hari, yang kita tahu deh udah pastinya pengawet lah, pewarna, pemanis. Jadi pastinya kita perlu juga apa ya, detoksifikasi. Oke, Dok. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Lalu ini ada yang raise hand kembali nih, kita bantu unmute sebentar. Halo, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang Mbak Belinda, dokter. Selamat siang Pak. Gimana Ini nih, saya Pak? Sharing atau mau cerita nih? saya mau cerita untuk mudah-mudahan cerita saya menginspirasi teman-teman yang lain yang belum detox. Jadi saya namanya Yudhistira, usia saya 40 tahun. Sebelum saya mengikuti program detox, saya ini menderita gangguan ginjal, asam urat, kolesterol. Asam urat saya waktu itu sempat di level 15, kolesterol saya tinggi 200 lebih, terus saya punya batu ginjal, infeksi kantung kemih, dan bonusnya itu berat badan saya naik jadi hampir 100 kg. Nah, jadi emang nggak ada yang bagus ya di diri saya ya. Nah, alhamdulillah saya semenjak saya berikhtiar dan mencoba melaksanakan program detox selama 20 hari, itu perubahan yang sangat drastis ya. Satu, dari tenaga, stamina, sampai ke kesehatan. Asam urat saya sampai sangat normal, kolesterol saya juga normal, infeksi batu ginjal juga bersih, dan bonusnya itu berat badan saya itu turun itu 10 kilo lebih dalam waktu 20 hari. Wow. Dan alhamdulillah itu karena saya rajin memaintain dan produk-produk sinergi sangat bagus, sampai sekarang tuh stabil di 80 kg dari hampir 100 kg itu. Makanya teman-teman semuanya berkat program sinergi ini saya tidak bergantung lagi dengan obat-obat dokter, lebih ke mengubah pola makan dan hidup sehat dengan produk-produk sinergi. Terima kasih, semoga menginspirasi semuanya. Terima kasih Pak Yudis untuk sharing dan ceritanya nih. Jadi kalau misalnya kita detox, kita juga harus konsisten ya, Mbak Betul. Bella ya. Jadi nggak bisa yang cuma misalnya sehari 2 hari aja Pengen mau instan detox, gitu mau ya, Dok, ya. instan, nggak bisa. Karena pastinya kan kayak misalnya Pak Yudis nih, Pak Yudis sudah menerima manfaat atau efeknya ke tubuhnya. Yang pasti Pak Yudisnya juga pastinya akan apa ya, jadi terus-terusan untuk gaya Betul. hidup sehat, pola hidup sehat, karena sudah bermanfaat banget bagi tubuhnya. Jadi harus konsisten sih kalau Sudah detoksifikasi. merasakan bagaimana enaknya setelah detox ya Dok ya. Karena kesehatan itu adalah yang utama gitu. Selanjutnya Dok, ada yang bertanya melalui YouTube dari akun Rengga Indra. Dok, klorofil aman nggak buat penyakit GERD dan gastritis erosif? Oke, Bapak Rengga. terima kasih atas pertanyaannya Pak. Apakah klorofil bagus untuk seseorang dengan masalah gastritis atau MAH di sini ya? Jadi kalau misalnya klorofil itu sebenarnya aman untuk digunakan, tapi di sini disarankan untuk penggunaan klorofil itu dikonsumsi pastinya setelah makan gitu. Oke. Jadi bisa digunakan 2 sampai dengan 3 kali seharinya gitu. Jadi aman banget sih kalau misalnya klorofil untuk riwayat MAH sendiri. Dan bisa juga nih ditambah suplemen lainnya seperti kolostrum juga bagus Pak untuk riwayat MAH. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter untuk penjelasannya. Lalu dari YouTube lagi dari akun Ibu Meiske Arianti. Siang Dok, mau bertanya bagaimana dengan yang pasca stroke, berapa lama menggunakan detoxnya ya? Terima kasih. Oke. Kalau misalnya pasca stroke sih kita di sini harus lihat dulu juga bapaknya ini usia berapa juga, apakah sudah termasuk lansia atau masih usia dewasa. Kemudian dilihat juga bapaknya riwayat penyakitnya selain stroke apa juga. Nah, kalau misalnya ditanya untuk berapa lama proses detoksifikasi, sebenarnya kalau detoksifikasi sih untuk berapa lamanya itu kita bisa melakukan
7 sampai dengan 40 hari. Jadi misalnya di awal-awal bisa dilakukan 7 hari dulu, 7 hari pertama, dan kalau bisa tanpa makanan padat gitu. Jadi kita merubah pola hidup kita, gaya hidup kita, kemudian dibantu juga suplemen dari sinergi di sini tanpa adanya makanan yang berat. Boleh konsumsi buah, kemudian sayur itu boleh tetap dikonsumsi gitu. Jadi bisa dicoba untuk 7 hari dulu gitu. Karena tubuh seorang itu beda-beda ya dok ya, disesuaikan dengan tubuh masing-masing. Perlu disesuaikan juga dari umurnya berapa dan bagaimana kondisinya ya dok. Oke, semoga bisa membantu Ibu Meiske. Lanjut ada yang raise hand kembali dari Ibu Rini. Kita coba bantu unmute sebentar. Selamat siang Ibu. Siang Mbak Belinda, Dr. Fania. Mohon maaf kameranya off boleh ya? Nggak apa-apa Bu. Ini saya lagi maintain customer, dia pakai program isi detox yang 7 hari. Nah, kemudian saya cek itu semuanya udah bagus. Sebelumnya beliaunya itu konsumsi suplemen banyak banget, jadi masing-masing kayak vitamin C sendiri, vitamin E sendiri, jadi masing-masing, sehingga sampai ada 9 botol gitu masing-masing fungsinya. Nah, kemudian setelah pakai program detox, beliau nggak konsumsi yang suplemen-suplemen itu. Kemudian saya cek fungsinya bagus, vitaminnya bagus, hanya di gula darahnya, beliau ada diabetes gitu. Nah, akhirnya saya tambahkan kemarin itu karena masih merah di kuantumnya itu, saya tambahkan garlic sama kalsiumat. Nah, kemudian saya juga agak was-was juga ya karena kok masih belum turun. Nah, kemudian akhirnya beliau juga merasakan kok ini badannya pada pegel gitu. Dia akhirnya panggil dokter ke rumah. Panggil dokter, dicek ternyata gula darahnya naik. Gula darahnya naik jadi 358. Nah, saya juga ini juga sih, terus saya tanya konsumsinya apa aja gitu. Nah, beliau sudah mengurangi nasi, udah cuman berapa sendok lah gitu nasi. Tapi beliau masih konsumsi roti gitu. Nah, sejak itu akhirnya beliau ini stop benar-benar rotinya, terus makanannya diganti dengan ubi-ubian gitu. Nah, kemudian hari Minggu kemarin saya ke rumah beliau, hari Senin kemarin itu saya ke rumah beliau, terus saya lihat juga hasil darahnya 398. Nah, kemudian saya sarankan untuk lanjut maintain dengan ProArgi sama Noni. Jadi itu bagaimana ya dok? Ya mohon sarannya untuk gula darahnya ini khususnya nih dok. Oke, baik Bu Rini, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini kan kita tahu kalau misalnya suplemen sinergi ini untuk membantu ya Mbak Belinda. Nah, jadi yang pertama di sini kan tadi gulanya itu hampir 398 ya Bu ya, terakhir 398. Iya, naik. Nah, di sini kita yang pasti kita balik dulu ke makanannya dulu nih Bu. Kita jangan lihat dari produk-produk yang dikonsumsi dulu. Kita lihat dari makanannya. Kalau bisa sih nasinya itu diganti dengan nasi merah. Kemudian rotinya juga kalau bisa nggak usah dimakan lagi, nggak usah dikonsumsi lagi karena kan roti juga karbohidrat yang tinggi juga Bu. Kemudian juga kalau misalnya nih minum teh atau minum kopi, nah itu juga disarankan untuk tidak mengandung gula gitu. Kita harus balik dulu ke makanan-makanan yang dikonsumsinya. Kemudian kalau misalnya dari produk sinergi dari yang Ibu kasih pun sudah sesuai, di mana seperti ProArgi, kemudian Noni juga tadi. Nah itu juga bagus untuk mengontrol kadar gula juga gitu. Jadi pasti balikin dulu ke gaya hidupnya, kemudian aktivitas sehari-harinya seperti apa gitu. Iya, beliau usianya 70-an. Terus terakhir kemarin beliau konsumsinya hati-hati juga sih sudah beliau. Jadi nggak minum yang kayak air putih aja konsumsinya. Terus kemudian nasi sama masih makan roti. Nah, kemarin beliau benar-benar udah stop nasi, stop roti, terus kemudian digantinya sama ubi-ubian. Nah, itu kemudian sebelumnya sih beliau minum glukopak itu ya untuk yang darah. Itu selanjutnya bagaimana ya sarannya? Apakah untuk beliau itu konsumsinya cukup ubi-ubian aja atau khawatir juga sih dengan beliau akhirnya kayak ada rasa panik juga sih sama beliaunya ya. Jadi dikonsumsi nasi di stop, terus roti di stop, terus gantinya itu ubi-ubian itu. Gimana ya, Dok? Kalau misalnya beliau sudah mengganti pola makannya udah baik nih Bu, udah sehat semua.
Yang pertama kita dari obat-obat yang dikasih oleh dokternya dulu, dokter medisnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau misalnya sudah sesuai dan dari bapaknya pun sendiri sudah sudah konsumsi obat medisnya sudah sesuai dengan anjuran dokter, boleh dibantu dengan produk sinergi nih Bu. Kalau misalnya Ibu mau menyarankan untuk diabetesnya sendiri, khususnya untuk kadar gula yang sudah mencapai di atas 350, di sini bisa ditambahkan dengan produk kita yaitu bisa klorofil Bu, kemudian kalmak, noni dan kolostrum. Bisa dicoba dengan 4 produk tersebut gitu. Oh iya, baik Dok. Jadi tapi untuk ProArgi-nya apakah bisa tetap dilanjutkan ya Dok? Kalau ProArgi sih sebenarnya bisa juga sih Bu, tapi dia itu kan bekerjanya lebih pada pembuluh darah dan aliran darah kita nih. Untuk yang memiliki masalah pada jantungnya ataupun pada tekanan darah gitu, lebih ke arah situ. Tapi kalau misalnya untuk mengontrol kadar gula bisa yang tadi saya sebutkan, klorofil, noni, kalmak, dan kolostrum. Tapi untuk ditambahkan dengan ProArgi pun tidak masalah. Apalagi kalau misalnya Bapak ada riwayat darah tinggi juga ataupun riwayat jantung gitu. Ya, baik Dok. Terima kasih Mbak Melinda. Terima kasih banyak Bu Bu. Rini. Semoga customer body cepat sehat ya Dok ya. Oke, selanjutnya Bu Dokter tadi ada sambungan pertanyaan dari Bapak Rengga yang tadi bertanya di YouTube. Saya sudah konsumsi klorofil seminggu ini Dok, sama seperti dokter sarankan. Tapi maaf, warna BAB agak kehijauan. Apa tidak apa-apa? Saya konsumsi sehari 2 kali, takarannya 6 ml, minum setelah makan pagi dan malam Dok. Silakan Dok. Oke, jadi lebih ke klorofil ya? Iya betul. Bapak Rengga. Oke. Kalau misalnya Bapak Rengga bermasalah dengan buang air besarnya menjadi warnanya kehijauan. Nah, di sini ditanyakan apakah itu berbahaya atau tidak. Nah, jawaban saya itu tidak berbahaya karena balik tadi kalau misalnya kita itu detoksifikasi itu membuang zat berbahaya atau racun di dalam tubuh kita. Nah, jadi kan salah satu sistem ekskresi di sini adanya yaitu saluran pencernaan, salah satunya ada hati dan kemudian ada usus kita juga. Nah, jadi saat buang air besar, misalnya nih fesesnya berubah menjadi berwarna kehijauan, itu tidak masalah karena kan itu zat hijau dari klorofilnya juga gitu. Oke. Jadi nggak masalah sih Pak dan nggak berbahaya juga. Nggak masalah ya Dok ya, karena hanya mengeluarkan kotorannya itu ya Dok ya. Iya betul. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter Fania untuk penjelasannya. Oke, karena hari ini juga saya izin untuk meminta waktunya sebentar Bapak Ibu untuk pengumuman promo dari SBIS Bu Dok. Saya ambil waktunya sebentar dulu untuk kita mengumumkan pembelanjaan terbanyak dan kupon undian untuk di bulan pembelanjaan selama bulan Juni. Oke, sebelum itu kita mau ke satu pertanyaan terakhir mungkin ya Dok ya, karena masih ada waktu sedikit lagi. Ini pertanyaan dari Ibu Siti Julaika. Dulu ada join formula untuk kasus osteoartritis. Minum produk apa Dok untuk penggantinya sekarang? Oke, kalau misalnya ditanya penggantinya bisa digunakan kalmak dan noni plus atau kolostrum Bu gitu. Kalau misalnya kalmak sendiri kan bagus untuk kesehatan tulang juga, di mana tinggi kalsium sama magnesium juga. Kemudian kolostrum ataupun noni kan bagus juga sebagai anti peradangan di sininya gitu. Jadi bisa ditambahkan dengan ketiga produk sinergi tersebut. Bisa noni dengan kalmak atau noni dengan kolostrum. Oke, terima kasih banyak dokter untuk sarannya, semoga membantu Ibu Siti. Oke, jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya juga ingin menyampaikan promo nih. Bu Dokter, saya izin minta waktunya sebentar sebelum kita mengakhiri webinar pada siang hari ini. Jadi seperti yang Bapak Ibu sudah tahu ya, semuanya setiap bulannya Sinergi selalu memberikan promo-promo yang sangat menarik. Nah, dari periode dari tanggal 1 sampai 30 Juni kemarin, kita sudah memiliki data dari pembelanjaan nih, untuk pembelanjaan terbanyak dan juga kupon undian di bulan Juni selama 1 bulan. Untuk pembelanjaan terbanyak selama bulan Juni ini, juara pertama akan mendapatkan tensimeter digital Omron, untuk juara kedua akan mendapatkan 1 klorofil plus 25 oz dan 1 kalsium mat, juara ketiga akan mendapatkan 1 klorofil plus 25 oz dan 1 peppermint oil. Wow.
Saya sudah memiliki nama-nama pemenang yang paling banyak berbelanja di bulan Juni selama periode 1 sampai 30 Juni. Untuk pemenang ketiga yang berhak mendapatkan 1 Chlorophyll Plus dan juga 1 Peppermint Oil atas nama Ibu Ninyoman Pariani. Selamat Ibu, berhak mendapatkan 1 Chlorophyll Plus dan juga 1 Peppermint Oil. Untuk juara kedua yang paling banyak berbelanja di bulan Juni ini mendapatkan 1 Chlorophyll Plus dan 1 Calcium Max atas nama Bapak Hendro Suyoto. Selamat Bapak, berhak mendapatkan 1 botol Chlorophyll Plus dan juga 1 Calcium Max. Untuk yang paling banyak nih berbelanja selama periode 1 bulan Juni adalah Bapak Samroni. Selamat Bapak, berhak mendapatkan tensimeter digital Omron. Wow, sangat berguna banget nih ya. Selamat untuk ketiga pemenang mendapatkan hadiah-hadiah dari Sinergi, nanti akan dihubungi oleh customer service kami, dan jangan lupa untuk hadiahnya ketika sudah tiba boleh difoto dan dikirimkan lagi ke customer Sinergi Indonesia. Sekarang saya ingin mengumumkan juga kupon undian. Jadi kupon undian ini setiap Bapak Ibu bertransaksi minimal 400.000 melalui aplikasi SBIS sudah berhak mendapatkan 1 kupon undian dan berlaku kelipatan. Jadi setiap berbelanja kami hitung, kami akumulasi berapa kupon yang Bapak Ibu dapatkan dari 1 kali transaksi atau minimal atau seterusnya seperti itu. Untuk juara pertama akan mendapatkan SG Cam Air Action Camera 4K. Untuk juara kedua akan mendapatkan 1 maksimum protein dan 1 kalsium max. Untuk juara ketiga akan mendapatkan 1 Chlorophyll Plus 25 oz dan juga 1 kalsium max. Untuk kupon undian ini tentunya saya akan mengumumkannya melalui aplikasi atau mengacaknya melalui aplikasi biar kita fair nih. Kita nggak tahu siapa pemenangnya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, sudah ada ya semuanya di sini untuk data nama pemenang dan juga nomor invoice selama periode bulan Juni. Kita umumkan dulu untuk juara ketiga. Kita hitung mundur nih. Boleh dibantu, Bu Dok? 3, 2, 1. Soal 22 atas nama Ibu Handayani Andai. Selamat Ibu berhak mendapatkan hadiah dari Sinergi, nanti akan dihubungi oleh customer service kami. Selanjutnya untuk juara kedua, kita hitung mundur kembali. 3, 2, 1. Atas nama Bapak Samroni. Selamat Bapak, nanti akan dihubungi oleh tim customer service kami dan dikirimkan ke alamat pemenang. Selanjutnya, untuk juara pertama yang berhak mendapatkan action cam nih. Kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Atas nama Ibu Osi Musa. Selamat Ibu. Selamat untuk ketiga pemenang dari kupon undian bertransaksi di aplikasi SB selama periode Juni ini. Nanti akan dihubungi oleh tim customer service kami dan akan dikirimkan ke alamat pemenang untuk semua hadiahnya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang di rumah. Bu Dokter, terima kasih banyak untuk presentasinya pada hari ini dan juga informasinya pada hari ini. Semangat berguna sekali untuk kita semua dan juga rekan-rekan tadi yang sudah memberikan testimoni atau review mengenai bagaimana pengalamannya menggunakan detox. Terima kasih banyak juga. Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan dengan tema-tema yang menarik dan juga nanti di hari Kamis kita akan bertemu Kamis malam untuk membahas mengenai gimana kita mengoptimalkan sosial media untuk berbisnis. Nanti ditunggu info lebih lanjutnya melalui WhatsApp Blast dan juga di sosial media Sinergi Indonesia. Saya Bella dan Dr. Fania pamit. Kita akan bertemu lagi nanti. Salam sehat semuanya. Selamat siang.